Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Dark. Film ini mengisahkan aksi balas dendam seorang pria yang memiliki masa lalu ibunya telah dibunuh oleh kelompok Yakuza. Misi balas dendam tersebut dijembatani oleh agen Interpol yang merekrut dirinya. Karena anak dari Interpol itu sendiri telah diculik oleh kelompok Yakuza. Menariknya di sini Yakuza yang melakukan hal tersebut masih orang yang sama dengan peristiwa pembunuhan ibu dari pemeran utama dari film ini. Sehingga mereka pun memiliki tujuan sama untuk menghabisi kelompok Yakuza tersebut. Langkah-langkah yang mereka lakukan untuk bisa melakukan hal tersebut penuh dengan strategi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada sekumpulan Yakuza sedang berada di sebuah rumah bordir. Di sana ada seorang bocil, di mana bocil tersebut adalah pemeran utama dalam film ini, yang bernama Jack Walters dan memiliki nama samaran Dark. Dark kecil memiliki seorang ibu yang bekerja di rumah bordir di sana. Sang ibu ketika sudah bekerja lalu memberikan sebuah action figure dengan nama Dark. Kemudian ada scene di mana sang ibu diserang oleh konsumennya dan membuat Dark mencoba menolongnya. Akan tetapi kejadian tersebut membuat sang ibu terluka dan berhasil menghabisi konsumen tersebut. Dan inilah film Dark. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan Dark yang sudah tumbuh dewasa baru keluar dari penjara karena dibebaskan oleh seorang agen Interpol di sana. Saat ini belum diketahui mengapa Dark dapat masuk penjara tersebut. Pria yang mengeluarkan Dark bernama Lavike. Ia memiliki maksud mengapa mengeluarkan Dark dari penjara. Karena Lavike ingin meminta tolong kepada Dark untuk menyelamatkan putrinya yang diculik oleh geng Yakuza. Kemudian Dark mencoba bertemu dengan teman lamanya yang sedang bertransaksi narkoboy dengan beberapa konsumennya. Sepertinya pria tersebut memiliki masalah dengan Dark sehingga ia pun menghajar pria tersebut lalu mengambil seluruh uang miliknya. Setelah itu, uang yang Dark dapatkan ia gunakan untuk menyewa apartemen dan beberapa kebutuhan pribadi. Ketika Dark sedang bersantai di apartemen barunya, ia mendengar suara wanita yang terjatuh. Ternyata itu suara dari wanita cantik yang tinggal di depan apartemennya. Wanita tersebut bernama Ivy. Melihat ada wanita yang sedang membutuhkan bantuan, akhirnya Dark pun mencoba membantu membawa belanjaannya lalu kembali lagi ke kamarnya. Akan tetapi ketika di kamar Ivy, Dark terlihat biasa saja. Akhirnya di sisi lain, Ivy mencoba untuk memberanikan diri untuk berkenalan dengan Dark dengan membawa 2 botol minuman dalam genggamannya. Scene berganti, Dark akhirnya bertemu dengan Lavike. Mereka berbincang mengenai tentang siapa yang telah menculik putri Lavike. Ternyata orang tersebut adalah Toshio yang dulunya telah menghabisi ibunya di hadapannya ketika kecil. Sekilas, scene memperlihatkan ingatan Dark ketika bocil yang menggambarkan bagaimana kelompok Yakuza, khususnya kelompok keluarga Kageyama, telah menghabisi ibunya dengan cara yang sangat sadis. Setelah itu, kembali ke Lavike menjelaskan bagaimana ketika Dark menolong dirinya dalam menyelamatkan putrinya itu bisa menjadi media Dark untuk membalas dendam kepada kelompok Yakuza. Dan langkah pertama yang harus Dark lakukan adalah masuk ke dalam kelompok Yakuza tersebut. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan rencana awal mereka yakni akan mendatangi salah satu anak dari Toshio yang bernama Shigeru Kageyama. Saat itu, Shigeru sedang akan melawan sebuah geng motor di kota tersebut. Dan nantinya, Dark disuruh untuk membantu Shigeru dalam menghajar geng motor agar ia cari muka di hadapan Shigeru. Sesampainya di tempat perkelahian Shigeru versus geng motor. Di sana, kelompok Shigeru bahkan di ujung kekalahan. Dan Shigeru pun hampir terbunuh saat itu. Dan di saat yang bersamaan, Dark pun langsung datang untuk menolong Shigeru. Dan akhirnya Dark berhasil melumpuhkan satu persatu anggota geng motor tersebut. Melihat keahlian bertarung Dark membuat Shigeru ingin berkenalan dengannya.
Tidak hanya itu, Shigeru pun merasa hutang budi kepada Duck karena telah membantunya. Untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Duck, Shigeru pun mencoba mengajaknya untuk makan di sebuah restoran sushi. Meskipun Duck sempat menolaknya, akan tetapi hal itu ia lakukan agar tidak terlalu terlihat bahwa Duck memang memiliki maksud untuk mendekati Shigeru. Dalam pertemuan di sebuah restoran, tanpa banyak basa-basi, Shigeru langsung ingin merekrut Duck agar menjadi anak buahnya di Yakuza. Bahkan, Shigeru memiliki bayaran yang cukup besar kepada Duck dalam beberapa lobbying yang Shigeru lakukan. Akhirnya Duck pun setuju dengan ajakan tersebut. Di keesokan harinya, Shin memperlihatkan kondisi di apartemen Duck yang tidak begitu rapi. Tak lama kemudian, Ivy kembali hadir dan terlihat Ivy sebenarnya menyukai Duck. Karena Ivy mencoba beberapa kali untuk bisa kenal dan dekat dengan Duck. Bahkan mereka pun mencoba menyantap sarapan bersama. Akan tetapi, hal tersebut tak berlangsung lama karena panggilan kerjaan dari Shigeru. Bergegas saat itu, Duck pamit kepada Ivy untuk keluar sebentar. Scene berganti, Shin memperlihatkan pertemuan antara Shigeru dan Duck. Di sana, Shigeru langsung memberikan modal sepucuk pistol kepada Duck, serta menjelaskan bahwa ia harus membumi hanguskan sebuah geng. Karena geng tersebut telah mengganggu teritori kekuasaan Shigeru saat ini. Ketika Duck dan Shigeru telah sampai ke tempat geng tersebut, terlihat dalam beberapa saat Duck merasa ragu untuk melakukan pembantaian tersebut. Akan tetapi ia dikuatkan kembali ketika mengingat kejadian ibunya yang telah dihabisi oleh Toshio Kageyama. Kemudian Duck pun mulai melakukan aksinya. Lalu tersisalah satu orang ketua dari geng tersebut akan dihabisi oleh Shigeru dengan menggunakan katana dan akan dipisahkannya kepala dari tubuh pria tersebut. Setelah itu, tanpa menunggu banyak lama, Shigeru dan Duck menuju ke tempat ayah Shigeru berada. Shin memperlihatkan Toshio yang sedang memimpin rapat di depan dewan direksi saat itu. Tak lama kemudian Toshio dikagetkan karena kedatangan Shigeru dan Duck yang membawa bingkisan kepala untuk diperlihatkan kepada Toshio. Karena Shigeru merasa telah berhasil menghabisi orang yang sedang mengganggu bisnis sang ayah. Di sisi lain, Duck mencoba menahan emosinya karena melihat wajah Toshio membuatnya teringat kembali sekilas ingatan mengenai peristiwa ibunya. Selain itu, Shigeru mencoba melobi ayahnya untuk memasukkan Duck ke dalam timnya karena Shigeru sangat membutuhkan orang yang seperti Duck. Terlihat Toshio mencoba melihat dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Duck. Karena Toshio pun tahu jika ingin memasukkan orang ke dalam kelompoknya, itu tidak bisa sembarangan orang. Saat ini, Duck memperkenalkan diri sebagai Jack Walters. Scene berganti. Scene memperlihatkan Duck yang dibawa Shigeru ke sebuah bar untuk menikmati apa saja yang disuguhkan di sana. Menariknya, saat itu Duck bertemu dengan teman kecilnya ketika di Jepang, yakni wanita bernama Lisa. Tiba-tiba, sekumpulan orang tak dikenal pun tiba-tiba menghajar dan menyerang Duck. Disinyalir, orang-orang tersebut adalah suruhan dari petinggi Yakuza untuk melihat keahlian bertarung Duck itu seperti apa. Dalam pertarungan ini, meskipun Duck sempat akan dikalahkan, akhirnya ia pun berhasil melawan mereka semua. Kemudian terlihat Toshio dengan petinggi Yakuza lainnya melihat pertarungan tersebut dari balkon lantai 2. Kemudian Duck pun melakukan pertemuan dengan Toshio, yang dimana pertemuan tersebut adalah perjanjian kerja di antara mereka. Selain itu, salah satu anak buah dari Toshio akan mengantar Duck untuk pulang, yang dimana hal itu dilakukan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Duck.
Sesampainya di apartemen, tiba-tiba Dak didatangi oleh Lisa. Di sana Lisa berniat ingin memberikan bantuan kepada Dak. Mereka pun berbincang ringan satu sama lain dan menikmati makanan di sana. Ternyata Lisa datang ke tempat Dak karena diutus oleh Shigeru. Akan tetapi di sini menjadi kesempatan baginya untuk bertemu dengan Dak serta berbincang dengannya. Selain itu Lisa menceritakan mengapa ia bekerja dengan kelompok Toshio karena hutang yang melilit keluarganya sehingga Lisa terpaksa bekerja di sana. Pertemuan tersebut tidak berlangsung lama dan ketika Lisa keluar dari kamar apartemen, ia sempat berpapasan dengan Ivy. Di tempat lain, anak buah Toshio pun bertemu dengan Lafike dan memberikan video mengenai anaknya yang diculik. Anak buah Toshio bertanya mengenai siapa sebenarnya Dak kepada Lafike. Kemudian, scene berganti. Di keesokan harinya, Dak pun kembali bertemu dengan Shigeru. Di sana mereka sedang menuju ke sebuah tempat restoran, yang dimana restoran tersebut malah memilih membayar uang keamanan kepada kelompok lain, sehingga Shigeru turun tangan untuk menghajar pemilik toko. We didn't have a choice. Fuck you, Chinese! Tidak hanya itu, mereka pun pergi ke sebuah toko daging milik seorang pria bernama Lee. Lee adalah seorang pemimpin gerbong narkoboy yang memiliki cover toko daging. Seperti biasa, Lee sudah mengganggu daerah kekuasaan milik Shigeru. Hanya dengan 2 orang saja dan didominasi serangan dari Dak, mereka pun berhasil menghabisi satu persatu anak buah dari Lee. Please, I'm on arms. No way. Meskipun saat itu Lee sudah terlanjur kabur terlebih dahulu. Setelah melakukan pekerjaan di siang hari, mereka pun kembali ke bar milik kelompok Yakuza. Di sana Shigeru langsung bercocok tanam dengan para wanita di sana, sedangkan Dak mencari keberadaan Lisa. Beruntungnya saat itu Dak datang tepat waktu karena Lisa yang sedang diserang oleh konsumennya. Lalu ketika Dak berhasil melumpuhkan konsumen tersebut, ia pun mencoba menanyakan mengenai anaknya Lafike yang bernama Rene. Beruntungnya saat itu Lisa memberikan informasi mengenai bahwa Rene pernah berada di mall beberapa minggu ke belakang. Dan Lisa melihatnya beberapa hari ke belakang. Selain itu, Dak meminta bantuan kepada Lisa untuk mencari informasi mengenai Rene. Keesokan harinya, Dak bertemu dengan Lafike. Mereka saling bertukar informasi mengenai apa yang telah ditemukan. Di sini, Lafike meminta kepada Dak untuk segera menemukan Rene. Scene berganti. Scene memperlihatkan Lafike yang memberikan latar belakang Dak. Sepertinya di sini Lafike berpura-pura tidak mengetahuinya dan hanya memberikan berkas mengenai Dak. Kemudian, Dak ternyata mulai melakukan aksinya dengan mencoba masuk dan menyelinap ke tempat kediaman Toshio. Setelah itu, akhirnya Dak berhasil sampai ke dalam kamar Toshio dan mulai menembak kaki Toshio. Sebelum Dak menghabisi Toshio, ia pun mencoba mengikatnya tentang peristiwa yang menimpa ibunya. Selain itu, Dak mencoba menanyakan keberadaan Rene. Bukan jawaban yang ia dapatkan, malah Toshio memaki ibu Dak dan membuat emosinya tersulut hingga Dak menghabisinya dengan sadis. Lalu Lisa pun berada di sana dan mencoba menenangkannya. Untuk membuat hal tersebut terlihat alami, Lisa meminta Dak untuk memukulnya hingga pingsan. Karena jika tidak dilakukan Lisa, kemungkinan besar akan disiksa oleh Yakuza. Scene berganti, kabar akan kematian Toshio pun telah terdengar oleh para anggota Yakuza yang lainnya. Sehingga beberapa dari anak buah mereka pun mendatangi tempat kediaman Dak. Menariknya, saat itu para Yakuza akan membawa Dak. Tanpa diduga, Ivy keluar dari kamarnya lalu menodongkan senjata miliknya. Sehingga hal itu cukup membantu Dak tidak disiksa di tempat.
Akan tetapi Dark pun menyerahkan diri dan ditangkap oleh mereka. Kemudian sesampainya di markas Yakuza, ternyata di sana Dark pun mendapatkan siksaan dari mereka. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Shigeru pun datang dan menolong Dark. Bahkan Shigeru sempat menjatuhkan Kanji yang sedang menyiksa Dark. Kejadian akan kematian Toshio pun telah terdengar ke markas pusat, membuat bos Yakuza pun turut tangan dalam kasus tersebut. Bos tersebut memiliki nama panggilan Oyabun. Langkah pertama yang Oyabun lakukan adalah memanggil Shigeru dan Kanji. Di sini Oyabun menegaskan kepada Shigeru, jika Dark bukanlah pelaku dari pembunuh, maka Shigeru harus membuktikannya dengan membawa pembunuh yang sebenarnya. Selain itu, Oyabun Yakuza memberikan beberapa pidato kepada kelompoknya dengan mengatakan, "Kami adalah Yakuza, tidak ada individu yang lebih penting daripada keluarga." Scene berganti. Scene memperlihatkan Dark yang sudah babak belur pulang ke apartemennya. Ia langsung disambut oleh Ivy. Di tempat lain, Shigeru langsung melakukan aksinya dengan cara menemui Lafike. Ia langsung menghajar Lafike dan bertanya mengenai siapa yang telah membunuh ayahnya. Di sini, Lafike langsung mengadu dombakan bahwa Lee lah yang telah membunuh Toshio. Kemudian dengan cepatnya, Shigeru langsung membawa bingkisan kepala Lee kepada Oyabun dengan penjelasan mengapa dirinya dapat mengetahui bahwa Lee adalah pembunuh ayahnya. Karena Shigeru memiliki channel dengan seorang Interpol yakni Lafike. Tak berlangsung lama, tangan kanan dari sang Oyabun menemukan berkas mengenai Dark. Sepertinya Oyabun langsung tersadar akan peristiwa dahulu. Dan ia pun yakin bahwa Dark adalah pelaku pembunuh Toshio. Kemudian, Shin memperlihatkan sang Oyabun yang sedang menginterogasi Lisa dan mengancam akan menghabisi keluarganya. Saat itu terlihat tayangan CCTV yang memperlihatkan Rene sedang terdiam di sebuah ruangan. Kemudian Shin berganti. Shin memperlihatkan Dark yang menerima telepon darurat dari Lafike dan memintanya untuk menemuinya di sebuah dermaga. Selain itu, di dermaga Lafike diancam oleh seorang wanita yang sedang bersiap akan digantung. Sehingga perkelahian antara Lafike dan Kanji pun tak terelakkan. Tak lama kemudian, Dark datang dan menghajar satu persatu hingga ia pun mencoba menolong gadis yang digantung. Ternyata gadis tersebut adalah Lisa, kan tetapi Lisa langsung menyebutkan mereka telah mengetahui segalanya. Setelah mendengar hal tersebut, Dark langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Shigeru yang merasa dirinya telah dikhianati oleh Dark, ia pun langsung pergi ke apartemen milik Dark. Di sana ia hanya menemukan Ivy di dalam apartemen, membuat Shigeru dan anak buahnya menyerang dengan membabi buta kepada Ivy. Sayangnya di sini Shigeru berada di atas angin karena menjadikan Ivy sebagai sandera. Hal ini membuat Dark harus mengalahkan demi keselamatan Ivy. Akan tetapi dengan bengisnya Shigeru malah menghabisi Ivy di depan mata kepala Dark. Setelah itu, Shigeru membawa Dark ke hadapan Oyabun dengan beberapa pertimbangan dan untuk menguji keberanian Shigeru. Oyabun menyuruh Shigeru untuk 1 lawan 1 atau menghabisi Dark di sebuah tempat. Selain itu terlihat Rene pun dibawa ke hadapan Oyabun. Kemudian scene berganti ketika di perjalanan. Ini menjadi kesempatan bagi Dark untuk melakukan serangan balasan. Dan benar, serangan balasan yang ia lakukan membuat mobil yang dikendarai oleh Shigeru pun mengalami kecelakaan. Di sini menjadi momen balas dendam kepada Shigeru. I have money, and I can start. Setelah itu, Dark pun bergegas kembali ke markas Yakuza. Di sini, Oyabun merasa kaget karena kembali melihat batang hidung Dark.
Setelah Oyabun melakukan penawaran kepada Duck untuk melakukan harakiri untuk keselamatan Rene. Ketika Duck mengiyakan kesepakatan tersebut dan melakukan proses harakiri, Oyabun pun mendatangi dirinya dan mengumpat kembali mengenai peristiwa ibunya Duck. Di sini menjadi kesempatan bagi Duck untuk melakukan serangan kepada Oyabun. Meskipun di detik-detik terakhir, Duck masih sempat melakukan serangan mematikan kepada Oyabun dan membuatnya tewas. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Rene yang berhasil selamat dan ia pun bergegas ke arah Duck yang nyawanya sudah di ujung tanduk. Tama.